Halo guys, welcome to my channel. Sebelumnya perkenalkan, saya Safira Zahra Irnanda Putri, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris semester 2. In this video, I will talk about sentence types. For further detail, we will discuss the following material. Let's go. Sebelum lebih lanjut, kita bahas sentence types. Sentence structure is the order of all the parts in a sentence: subject, predicate, object, phrase, and punctuation, etc. It deals a lot with independent and dependent clauses and how they combine, the placement of word and phrase next to while they modify, as well as the use of proper grammar. Struktur kalimat adalah urutan semua bagian dalam kalimat seperti subjek, predikat, objek, frasa, dan tanda baca. Hal ini berhubungan dengan klausa independent dan dependent clause dan bagaimana mereka digabungkan dengan penempatan kata dan frasa yang sudah dimodifikasi serta penggunaan tata bahasa yang tepat. Dan sentence types ini ada 4. Yang pertama yaitu simple sentence, yang kedua compound sentence, yang ketiga complex sentence, dan yang terakhir yaitu gabungan antara compound and complex sentence. Nah, untuk lebih lanjutnya kita bahas satu-satu dari 4 tipe sentence ini. Jenis yang pertama yaitu simple sentence. A simple sentence contains a subject and a verb. It expresses a single complete thought that can stand on its own. A simple sentence atau bisa disebut sebagai kalimat sederhana ini terdiri dari subjek dan kata kerja atau verb, dan kalimat ini mengekspresikan satu pemikiran lengkap yang dapat berdiri sendiri atau sebagai independen, dan subjek dan verb ini harus ada dan membuat satu pemikiran. Baik di dalam kalimat itu nanti jika ada 2 subjek atau 2 verb tapi masih membentuk satu pemikiran, itu termasuk sebagai simple sentence. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada contoh. Yang pertama, the baby cried for food. Di sini ada subjek dan kata kerja yang mengekspresikan pikiran lengkap. Subjek itu adalah the baby dan kata kerjanya yaitu cried. Contoh yang kedua, Professor Maples intelligent student complete and turn in their homework. Kalimat sederhana itu tidak harus pendek, tapi harus memiliki atau sederhana bisa memiliki kata sifat. Nah, namun di kasus ini atau contoh yang kedua ini ada 2 kata kerja yaitu complete and turned. Tetapi dalam kalimat tersebut masih atau mengekspresikan satu pikiran yang lengkap, dan oleh karena itu contoh yang kedua ini termasuk kalimat sederhana atau simple sentence. Contoh yang ketiga yaitu Megan and Ron ate too much and feel sick. Meskipun ada atau terdiri dari 2 subjek dan terdiri dari 2 kata kerja, kalimat ini masih merupakan simple sentence karena kedua kata kerja memiliki subjek yang sama dan mengungkapkan satu pemikiran lengkap. Jadi simple sentence itu harus memiliki subjek dan verb dalam sebuah kalimat meskipun tidak panjang. Contoh yang kedua,
Jenis yang kedua yaitu compound sentence. A compound sentence has two independent clause. An independent clause is a part of a sentence that can stand alone because it contains a subject and a verb and expresses a complete thought. Basically, a compound contains two simple sentences. These independent clauses are joined by conjunction fun by, atau bisa disebut juga atau singkatan dari for, and, nor, by, or, yet, so. Jadi kalimat majemuk memiliki atau compound sentence ini memiliki dua independent clause. Dan independent clause ini adalah bagian dari sebuah kalimat yang dapat berdiri sendiri karena mengandung subjek dan verb dan mengekspresikan pikiran yang lengkap. Dan pada dasarnya di compound sentence terdiri dari dua kalimat sederhana. Dan antara atau independent clauses ini terdiri atau digabungkan dengan kata penghubung fun by, yaitu for, and, nor, but, or, yet, so. Untuk contohnya, yang pertama yaitu the shoplifter had stole clothes, so he ran on he saw the police. Kedua, sisi kata penghubung so adalah kalimat lengkap atau the shoplifter had stole clothes ini dapat berdiri sendiri, dan begitu juga dengan he ran on he saw the police ini juga bisa berdiri sendiri. Oleh karena itu kalimat ini disebut sebagai compound sentence. Contoh yang kedua, they spoke to him in Spanish, but he responded in English. Ini juga merupakan kalimat majemuk yang menggunakan kata penghubung but untuk memisahkan dua klausa individu, yaitu they spoke to him Spanish dan he responded in English. Dan di antara dua kalimat ini dihubungkan dengan fun boys atau conjunction but. Jenis yang ketiga yaitu complex sentence. A complex sentence is a independent clause joined by one or more dependent clause. A dependent clause either lacks a subject or a verb or has both a subject and a verb that does not express a complete thought. A complex sentence always has a subordinator as because, since, after, although, when, or relative pronoun. Complex sentence adalah klausa independent clause yang digabungkan dengan satu atau lebih dependent clause. Dependent clause ini tidak memiliki subjek atau kata kerja, atau memiliki subjek dan kata kerja yang tidak mengekspresikan pikiran yang lengkap. Complex sentence selalu memiliki subordinator seperti karena, sejak, setelah, meskipun, ketika, atau menggunakan relative pronoun seperti siapa, bahwa, yang, atau what, when, where, seperti itu. Dan untuk contohnya yang pertama yaitu after eating lunch at the Cheesecake Factory, Tim went to the gym to exercise. Di sini klausa independennya adalah Tim went to the gym to exercise, dan klausa subordinative atau subordinative sebelum after bergantung pada klausa utama yang berdiri sendiri. Jika seseorang mengatakan after eating lunch at the Cheesecake Factory,
itu akan menjadi sebuah pemikiran yang lengkap, karena eating lunch and the cheese factory ini adalah sebagai dependent clause karena dia itu tidak satu pemikiran atau kalimatnya itu belum jelas atau seperti kurang pas, kurang menentukan satu pemikiran atau belum memiliki ujian, tapi seperti eating lunch and the cheesecake factory. Nah, lalu untuk lebih memperjelas atau bisa menjadi satu pemikiran itu harus diberikan subordinating, yaitu after yang berada di awal kalimat ini. Contoh yang kedua yaitu opinion that women are given disadvantage in societies that privilege male accomplishment. Subjeknya adalah privilege male accomplishment dan kata kerjanya adalah given, dan bagian pertama dari kalimat opinion women are given disadvantage in society adalah klausa independen yang mengekspresikan pemikiran yang lengkap, dan bagian yang selanjutnya yaitu the privilege male accomplishment adalah mengekspresikan pemikiran atau sebuah klausa relatif clause yang menjelaskan jenis masyarakat mana atau tipe yang mana. Contoh yang ketiga, the woman who told our history 210 was fired for stealing school supply. Klausa dependen dalam kalimat ini adalah who told our history 210, karena jika dihilangkan maka sisa kalimat yang berdiri sebagai independent clause seperti who told our art history 210 adalah sebuah klausa kata sifat yang memberikan rincian yang diperlukan tentang subjek wanita tersebut. Jenis yang terakhir yaitu compound complex sentence. A compound complex sentence has two independent clauses and at least one dependent clause. Compound complex sentence ini memiliki dua klausa independen dan setidaknya itu satu dependent clauses. Seperti contohnya, yang pertama, after the two soccer players lost their game, they trade their other teammate for lunch and they went to the movies. Di sini yang menjadi independent clause adalah they join their other teammates for lunch and they went to the movie, dan dependent clause-nya adalah the two soccer player lost their game. Independent clauses itu adalah yang memiliki subjek dan verb di susunannya, sedangkan dependent clause itu tidak memiliki makna khusus atau kurang lengkap dalam subjek dan verbnya, atau maknanya itu maknanya tergantung. Contoh yang kedua yaitu the man believed in the system and he knew that justice would prevail after the murderer was sent to jail. Independent clauses-nya yaitu the man believed in the system and he knew that justice would prevail, dan dependent clauses-nya itu yaitu the murderer was sent to jail karena maknanya ini kurang tidak memiliki makna khusus atau maknanya itu kurang kita pahami, dan untuk lebih atau untuk
bisa menjadi satu kesatuan, itu ada subordinating after ini sebagai penghubungnya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Kesimpulannya yaitu untuk lebih memahami atau mempermudah kita dalam membedakan jenis-jenis sentence tersebut, untuk simple sentence itu hanya terdiri dari subjek dan verb, tapi dia sudah bisa membuat satu pemikiran yang utuh. Untuk compound sentence itu dia ciri khususnya yaitu dia itu memiliki conjunction fanboy dan memiliki dua kalimat independent clauses. Untuk complex sentence itu ciri khususnya yaitu di dalam kalimatnya itu memiliki subordinator dan relative pronoun. Dia ini terdiri dari independen yang diikuti satu atau lebih dependent clause. Dan untuk compound complex sentence ini memiliki dua independent clauses dan satu kurang lebih satu dependent clause. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan thank you and see you.